Kutub Selatan terletak di Antartika, salah satu dari 7 benua di bumi. Meskipun daratan di Kutub Selatan hanya sekitar 100 meter di atas permukaan laut, lapisan es di atasnya kira-kira setebal 2.700 meter. Ketinggian ini membuat Kutub Selatan jauh lebih dingin daripada Kutub Utara, yang berada di tengah Samudra Arktik. Faktanya, suhu terhangat yang pernah tercatat di Kutub Selatan adalah minus 12,3 derajat Celcius. Berikut ini 7 fakta menarik tentang Antartika. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ada danau subglasial yang mengalirkan darah berwarna merah. Pada tahun 1911, di gletser terpencil di Antartika Timur, sebuah fenomena aneh diamati. Es seputih bunga bakung di gletser Taylor diwarnai merah tua oleh air yang mengalir dari dalam gletser. Selama bertahun-tahun sumber warna merah tetap menjadi misteri, tetapi pada tahun 2017 para ilmuwan mengumumkan bahwa mereka telah menemukan penyebabnya. Air yang mengalir dari dalam gletser berasal dari danau subglasial yang tinggi garam dan besi teroksidasi, dan ketika bersentuhan dengan oksigen, memberi warna merah mencolok pada air, dan namanya Blood Falls. 6. Antartika memiliki gunung berapi aktif. Antartika adalah rumah bagi beberapa gunung berapi dan 2 di antaranya aktif. Gunung Erebus, gunung berapi tertinggi kedua di Antartika, adalah gunung berapi aktif paling selatan di bumi. Terletak di Pulau Ross, gunung berapi yang dikelilingi es ini memiliki beberapa fitur unik seperti es fumarol es yang terbentuk di sekitar gas yang merembes dari lubang di dekat kawah gunung berapi. Gunung berapi aktif kedua ada di Deception Island, sebuah kaldera vulkanik di South Shetland Islands. Pernah menjadi rumah bagi stasiun perburuan paus yang berkembang pesat dan kemudian menjadi stasiun ilmiah, dan hari ini menjadi tempat menarik untuk dikunjungi dalam beberapa pelayaran semenanjung Antartika. 5. Tidak ada zona waktu Antartika. Pertanyaan tentang waktu di Antartika adalah pertanyaan yang rumit. Di Kutub Selatan, garis bujur, yang memberi kita zona waktu berbeda di seluruh dunia, semuanya bertemu di satu titik. Sebagian besar Antartika mengalami siang hari konstan selama 6 bulan di musim panas dan 6 bulan kegelapan di musim dingin. Waktu mulai terasa sedikit berbeda tanpa penanda normal untuk siang dan malam. Ilmuwan yang bekerja di Antartika umumnya tinggal di zona waktu negara tempat mereka berangkat, tetapi hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah. Misalnya, di semenanjung Antartika Anda dapat menemukan stasiun dari Chili, Cina, Rusia, Inggris Raya, dan banyak negara lainnya. Anda dapat membayangkan bahwa jika semua stasiun tetangga ini tetap berada di zona waktu asalnya, akan sedikit membingungkan ketika mencoba berbagi data dan sumber daya tanpa sengaja membangunkan satu sama lain di tengah malam. 4. Semenanjung Antartika adalah salah satu daerah dengan pemanasan paling cepat di bumi. Semenanjung Antartika memanas lebih cepat daripada banyak daerah lain di bumi. Faktanya, ini adalah salah satu daerah dengan pemanasan paling cepat di planet ini. Selama 50 tahun terakhir, suhu rata-rata di seluruh semenanjung Antartika telah meningkat sebesar 3 derajat Celcius, 5 kali peningkatan rata-rata di bumi. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan, misalnya di mana dan kapan penguin membentuk koloni dan es laut terbentuk. 3. Antartika dulu sehangat Melbourne. Mengingat bahwa suhu daratan terdingin pernah tercatat di Antartika sebesar minus 89,2 derajat Celcius, sulit membayangkan Antartika sebagai surga yang hangat dan beriklim sedang. Tapi Antartika tidak selalu menjadi daratan es yang terkunci dalam cengkeraman lapisan es yang sangat besar. Faktanya,
Antartika dulunya hampir sehangat Melbourne saat ini. Para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 40 atau 50 juta tahun yang lalu, suhu di seluruh Antartika mencapai 17 derajat Celcius. Dua, Antartika adalah gurun. Dengan semua air tawar yang tertahan di lapisan es, bagaimana mungkin Antartika menjadi gurun? Ketika sebagian besar dari kita memikirkan gurun, kita memikirkan bukit pasir dan suhu yang mendesis. Tetapi secara teknis gurun tidak harus panas atau berpasir. Ini lebih tentang seberapa banyak curah hujan yang diterima daerah tersebut sebagai hujan, salju, atau kabut. Gurun adalah wilayah manapun yang menerima curah hujan tahunan sangat sedikit. Curah hujan tahunan rata-rata di Kutub Selatan selama 30 tahun terakhir hanya lebih dari 10 mm. Meskipun ada lebih banyak curah hujan di pantai, rata-rata di seluruh benua cukup rendah untuk mengklasifikasikan Antartika sebagai gurun kutub. Jadi sementara Antartika mungkin tertutup es, dibutuhkan waktu 45 juta tahun yang luar biasa untuk tumbuh hingga mencapai ketebalannya saat ini, karena begitu sedikit hujan yang turun di sana. Selain menjadi salah satu benua terkering di bumi, Antartika juga merupakan yang terdingin, berangin, dan tertinggi. Satu, Antartika menampung sebagian besar air tawar dunia. Lapisan es Antartika adalah yang terbesar di bumi, mencakup 14 juta kilometer persegi yang luar biasa dari pegunungan, lembah, dan dataran tinggi Antartika. Ini hanya menyisakan 1% Antartika yang bebas es secara permanen. Beberapa area bebas es di musim panas, termasuk banyak area di semenanjung Antartika. Pada titik terdalamnya, es Antartika setebal 4,5 km, setengah tinggi Gunung Everest. Jika semuanya mencair, permukaan laut global akan naik sekitar 60 meter atau 200 kaki.